Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore untuk para pembicara yang lain. Terima kasih sudah diundang sore ini ya di diskusi teman-teman komunikasi UNAIR. Tadi menarik sekali tadi presentasi dari Mbak Nisa ya. Saya juga dulu kuliahnya komunikasi FYI. Jadi kangen juga ternyata ya belajar ilmu komunikasi. Jadi tadi saya sangat menikmati presentasi dari Mbak Nisa untuk belajar komunikasi lagi setelah nggak belajar komunikasi lagi setelah 25 tahun ya. Jadi terima kasih banget tadi untuk presentasinya Mbak Nisa. Nah mungkin sedikit clarify aja, jadi saya akan ngobrol-ngobrol soal digital media ini lebih ke perspektif feminisme dalam gerakan feminisme ya di Indonesia, mungkin seperti itu kira-kira ya ini apa namanya presentasinya. Dan juga untuk teman-teman yang hadir di sini rata-rata semuanya mahasiswa ya, mahasiswa atau umum atau gimana ya sekarang lagi dengerin diskusi? Kebanyakan mahasiswa ini seperti. Kebanyakan mahasiswa ya. Iya. Ya oke. Ya jadi untuk kalau kita ngomongin feminisme itu sebenarnya satu semester sendiri ya. Jadi ini kita lompat langsung kajian feminisme dan media begitu ya yang juga punya satu semester sendiri gitu diskusinya. Jadi mungkin ngomongnya agak lompat-lompat, tapi tadi bagus sekali sudah dikasih pengantar oleh Mbak Nisa juga sedikit soal bagaimana kajian feminisme ya terkait rape culture ini. Nah, kemudian juga mungkin saya mau share bahwa sepertinya ternyata belum ada tuh riset soal digital media dan gerakan feminisme umumnya gitu. Jadi ini mungkin bisa untuk teman-teman di UNAIR yang punya keinginan untuk menulis. Kajian seperti ini sangat diperlukan karena memang rupa-rupanya teman-teman di gerakan feminisme termasuk saya gitu. Kita memang bekerja dengan kasus, bekerja dengan kampanye advokasi gitu ya yang memang kebanyakan kita memang tidak melakukan pengkajian terhadap apa yang sudah kita lakukan gitu. Karena kalau kita ngomong kampanye, sebenarnya kampanye-kampanye terkait isu rape culture atau isu-isu kasus perkosaan gitu namanya di gerakan perempuan itu sudah kita lakukan 30 tahun ya. Jadi salah satu lembaga yang sudah mengerjakan kampanye terhadap anti kekerasan terhadap perempuan dari tahun 80-an tuh Yayasan Kalana Mitra sudah melakukan kampanye ya. Bukan dulu nggak ada sosial media seperti sekarang waktu saya baru-baru jadi aktivis. Tapi intinya bahwa kampanye itu sudah dilakukan cukup lama begitu ya. Dan kita ingin tahu gitu kira-kira bagaimana efektivitasnya begitu ya dan bagaimana dampaknya begitu. Jadi mungkin saya lebih akan ngobrol kepada efektivitas digital media ini sebagai media perlawanan gitu dalam perspektif feminisme. Nah, dan saya sebut presentasinya Speak Out, kampanye digital media terkait rape culture. Next. Nah, jadi topiknya kira-kira ini ya, bagaimana dia dalam sains dan sejarah tadi sudah disebut sedikit juga sama Mbak Anissa ya. Lalu rape culture dalam perspektif feminisme, bagaimana hukum dan HAM dalam kasus perkosaan dan kampanye dalam gerakan feminisme, kemudian sosial media dan kampanye speak out itu sendiri, dan apakah itu efektif untuk perlawanan atau tidak. Lanjut. Nah, jadi kalau kita ngomongin sejarah keilmuan begitu ya, dan dalam kasus rape culture gitu ya. Dulu itu dalam suatu penelitian di Harvard Edu, mereka pakai satu teori biologi ya. Jadi ada satu hasil riset gitu yang nanti kalian Google sendiri ya. Kalian lebih canggih lah ya kalau untuk searching. Jadi di situ disebut bahwa perkosaan itu berbasis biologi dan terkait agresi seksual jantan gitu dalam dunia kebinatangan gitu namanya, atau jantan betina itu ya dalam teori-teori biologis gitu. Dan laki-laki atau manusia dikenakan secara insting dan natural bahwa ini dilakukan gitu. Ada insting natural bahwa kecenderungannya laki-laki itu melakukan pemerkosaan. Nah, tapi teori ini sebenarnya sangat ditolak oleh gerakan perempuan karena dalam berbagai kajian-kajian di feminisme gelombang kedua begitu ya,
Di situ memang gerakan feminisme memang awalnya kan memang dibentuk dari revolusi pemikiran itu di abad ke-17 ke-18, di mana kenapa posisi perempuan pada saat itu tidak tidak bisa memilih gitu dalam pemilihan umum dalam politik gitu. Sehingga ketika sejarah pergerakan revolusi pemikiran ini berjalan sampai ke gelombang kedua, di bagian situ step-nya naik. Setelah kita ngomongin pemikiran, kita ngomongin juga soal ketubuhan. Ya. Bagaimana di gelombang kedua feminisme itu ditemukan dan kaji gitu oleh pemikir-pemikir perempuan pada saat itu bahwa tubuh perempuan itu diopresi gitu ya, diopresi, ditekan, diatur, dikuasai sehingga dia tidak bisa menjadi jati dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya inti dari teori feminisme itu juga yang menjadi dasar dari pemikiran dan gerakan feminisme gitu ya pada saat itu. Nah, di teori feminisme radikal mereka melihat ada beberapa unsur gitu ya dalam soal ini, dalam soal apa namanya opresi atau penguasaan terhadap perempuan itu, bahwa itu dianggap salah satu cara untuk merendahkan jati diri perempuan. Jadi merendahkan, menekan gitu ya perempuan. Terus kemudian kedua bahwa dia menjadi submisif gitu ya, dikuasai oleh pihak-pihak ini yang berkuasa ini. Jadi dibelenggu, dikuasai, diatur sehingga dia tidak bisa membuat pilihannya sendiri. Dan ketiga bahwa itu bukan hanya soal sistem konstruksi patriarki itu saja ya, tapi juga ada persoalan sistem-sistem lain yang mendominasi di dalam ekonomi politik dunia gitu ya. Ada soal rasisme, bagaimana soal kolonialisme gitu yang sebenarnya berkaitan gitu dengan budaya patriarki. Next. Nah, ini kemudian dilanjutkan di dalam riset Harvard itu ada teori-teori lain yang dipakai dalam melihat rape culture itu. Nah, ini beberapa yang dipakai juga gitu ya di dalam kajian feminisme seperti teori komodifikasi atau kepemilikan, bahwa seksualitas perempuan itu dicuri atau diambil oleh laki-laki sehingga dia tidak mempunyai kepemilikan itu. Kepemilikan itu hanya dikuasai oleh jenis kelamin yang berkuasa gitu ya. Di situ juga masuk teori dari the second sex gitu dari Simone de Beauvoir, bagaimana perempuan itu adalah yang tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kejati diriannya, termasuk tubuh dan seksualitasnya. Kedua, teori pembangunan. Nah, dalam teori pembangunan ini juga cukup lama ya, gitu. Apalagi kalau kita ngomongin Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ketiga gitu ya dibilangnya. Nah, jadi dalam kondisi pembangunan yang buruk, yang tidak bagus, yang menyulitkan, masyarakat harus beradaptasi dengan ekonomi yang keras begitu, maka kecenderungannya perempuan pasti akan menjadi korban dari kekerasan dalam situasi yang buruk itu. Dan itu memang terbukti dengan urbanisasi begitu ya, di mana keluarga-keluarga itu harus dipaksa untuk pindah ke kota yang keras dan mereka mendapatkan upah juga yang buruk dan kemudian akhirnya tentu berdampak kepada keluarganya. Nah, ketiga itu rape adalah gender based crime atau kejahatan berbasis gender karena memang terbukti jenis kelamin kedua seperti perempuan gitu tentu lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual atau perkosaan. Dan ini memang terbukti dari statistik dan angka, nanti bisa search juga ya, kasus-kasusnya memang lebih banyak perempuan yang menjadi korbannya. Dan terakhir itu teori kontrol, bahwa ada ekspresi kontrol atau kekuasaan atau relasi kuasa. Jadi antara si pelaku ini yang bisa menguasai, dan banyak sekali kasus kekerasan seksual itu justru dilakukan oleh orang yang dikenal. Kebetulan juga saya punya beberapa teman yang menjadi korban kekerasan seksual ya, yang bertahun-tahun dari kecil dia diperkosa oleh keluarganya sendiri begitu. Kemudian juga oleh orang yang dia kenal gitu, seperti temannya yang dia percaya. Jadi itu tidak terbukti ketika dikatakan bahwa perkosaan itu dilakukan oleh orang di jalan yang kita nggak kenal terus dia memperkosa gitu. Banyak sekali kasus itu dilakukan justru oleh orang-orang terdekat yang punya kuasa terhadap si korban ini. Nah, dalam sejarah mungkin sedikit aja saya sempat
bikin beberapa penelitian juga ya ke Aceh, NTT, Maluku dan Sulawesi. Jadi dalam adat gitu ya di dunia pasti ada gitu, pasti ada sebenarnya adat yang melarang untuk kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual begitu ya. Contohnya di Jambi itu kalau ngelihat anak perempuan yang belum menikah lalu ada laki-laki berani gitu mencolek-colek dia, ini di suku Rimba begitu ya, itu akan kena denda adat dan itu sangat repot gitu upacaranya. Dan itu mungkin juga kalau saya nggak salah ingat di Dayak juga ada seperti itu. Jadi sebenarnya dalam suatu masyarakat kesukuan gitu umpamanya, sebenarnya selalu ada gitu, selalu ada aturan untuk menjaga harmonisasi itu. Karena dalam kosmologi adat itu selalu ada harmoni dan tidak ada harmoni gitu ya, istilahnya harmoni dan tidak harmoni atau damai atau tidak damai. Mungkin istilah-istilah di dalam adat gitu ya, ribuan tahun seperti itu. Nah, tetapi memang secara spesifik tidak menyebutkan persoalan perkosaan ini. Dan ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Jadi rape culture ini sebagai bagian dari perang, weapon of war di dalam teori-teori perang mungkin bisa dicari. Dan bahkan ada yang satu yang spesifik namanya ethnic cleansing, di mana menghancurkan ras tertentu ini terjadi di konflik yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina gitu, atau di Uganda, Vietnam. Kemudian bisa di search gitu ya laporan-laporan pelanggaran HAM atau kejahatan yang terjadi pada saat konflik itu di daerah-daerah ini. Nah, kalau untuk kasus Asia gitu ya, secara spesifik di Asia itu ada banyak sekali sebenarnya kasus-kasus perkosaan yang sangat besar dan terkenal gitu ya. Seperti Rape of Nanking itu tahun 1937, ini seputar Perang Dunia Kedua ya. Lalu Ian Fu gitu ya, prajurit Jepang yang memperbudak secara seksual perempuan-perempuan di wilayah jajahan kerajaan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Termasuk di Indonesia kita juga punya banyak sekali perempuan survivor Ian Fu, dan ini di riset selama belasan tahun oleh teman saya namanya Mbak Eka Hindra. Bisa di search aja beberapa hasil publikasi yang dia buat. Terakhir itu juga dipublikasikan di Nat Geographic kalau nggak salah. Nah, sementara di Indonesia sendiri itu banyak banget sebenarnya kasus perkosaan. Jadi dia bukan hanya baru gitu, baik dari zaman kemerdekaan sampai 65 ketika terjadi Oktober 65 begitu ya. Gerwani itu menjadi banyak sekali perempuan-perempuan, pengurus dan anggota Gerwani itu yang diperkosa dan dibunuh. Gitu. Dan ini juga terjadi pada peralihan dan penguasaan teritori Indonesia pada tahun 60-an itu. Papua juga mulai masuk ke Indonesia, itu juga banyak tercatat kasus perkosaan yang terjadi pada saat penyerangan di daerah integrasi ya, dibilangnya integrasi begitu. Padahal sih sebenarnya penyerangan gitu, penyerangan termasuk ke Timor Leste pada tahun 1976. Dan pada saat penyebaran masuknya gitu ya tentara Indonesia ke wilayah-wilayah konflik ini terjadi gitu, banyak juga kasus kekerasan seksual gitu terhadap perempuan-perempuan di daerah itu, termasuk daerah operasi militer Aceh, Poso, NTT, kemudian kerusuhan di Ambon ya menjelang reformasi itu, sampai perkosaan terhadap perempuan pada tahun 98, perempuan keturunan Tionghoa ya tahun 98 itu ketika reformasi terjadi. Next. Nah, lalu kemudian di mana hukum dan HAM ini ya terhadap kasus-kasus ini? Memang secara tradisi memang sudah ada, seperti di belahan dunia lain gitu ya, di Eropa tuh pada abad ke-13 itu ada gitu peraturan hukum mati bahkan gitu untuk orang yang melakukan pemerkosaan. Tapi kalau di riset lebih jauh lagi bisa dilihat bahwa ketika itu terkait penguasa, tuan tanah gitu, orang kaya gitu ya, tentu mereka tidak akan terkena aturan ini. Jadi ada tradisinya tapi tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, kemudian sempat ada disebutkan pertama kali gitu di Amerika itu pada tahun 1863 satu aturan yang atau plakat aturan pada saat waktu itu disebut Liber Code yang menyebut pelarangan hostile conduct atau perilaku buruk prajurit dalam perang, termasuk terhadap keluarga dari orang-orang yang kalah perang gitu. Jadi nggak boleh diperlakukan dengan tidak manusiawi.
Dan kemudian baru pada 1948 kita punya deklarasi Universal HAM yang menyebutkan hak manusia untuk bisa hidup, bebas dari rasa takut, merdeka, bisa memilih pekerjaan sendiri, tidak ditahan secara paksa, dan lain sebagainya itu. Tapi di sini pun juga belum disebutkan secara spesifik persoalan perkosaan. Baru pada tahun 1993 pada International Criminal Tribunal berdasarkan Geneva Convention saat itu menyebut rape sebagai crime against humanity atau kejahatan kemanusiaan. Ini baru 1993 ya, bayangkan, sekitar 27 tahun lalu. Dan tahun 98 baru ada Rome Statute atau ICC mengenali rape dan sexual slavery dalam perang secara spesifik. Nah, setelah 98 itu baru dibuat satu council yang terkait sexual violence, itu baru ada sekitar tahun 2000-an berapa gitu kalau nggak salah. Jadi bayangkan ribuan tahun ini terjadi, baru ada di tahun 90-an. Jadi bisa dibayangkan ya betapa pusingnya. Ribuan tahun tapi ya aturannya yang mengatur begitu baru ada. Next. Nah, ini saya kasih lihat sedikit tuh piramidanya dari si rape culture ini. Jadi dari bawah tuh kalau kita lihat ada layernya, ini layernya yang lebih ringan lalu ke atas. Jadi ini sebenarnya layernya kekerasan seksual sebenarnya. Jadi dari pelecehan seksual di bawah, lalu catcalling, victim blaming, semua tuh di bawah tuh yang terkait omongan, gestur, cara pandang. Jadi pelecehan seksual di level yang paling bawah. Dua level di bawah itu ya, ada catcalls, lalu kalau di sosial media ada revenge porn, ada apa namanya, ya sudah mulai ada lah gitu ya yang hal-hal yang dianggap apa namanya, mungkin orang menganggapnya nggak apa-apa kayak gitu. Padahal apa-apa gitu, karena kita yang mengalaminya tidak nyaman gitu, dicoel-coel di bis begitu ya, itu kan banyak sekali itu yang terjadi, dipanggil-panggil. Nah kalau kita naik lagi ke atas, nah itu sudah mulai masuk ke assault. Nah assault itu kan dalam bahasa Inggris artinya penyerangan secara fisik ya. Jadi dipegang, diraba-raba gitu ya, terus dikasih obat. Nah status story rape itu artinya perkosaan terhadap anak di bawah umur gitu. Dan yang paling atas itu perkosaan sampai pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi piramidanya seperti itu. Jadi, ketika suatu masyarakat itu menganggap bahwa pelecehan seksual itu biasa, berarti dia sudah mendukung rape culture. Karena pelecehan seksual adalah awal dari pembiaran terhadap perilaku yang kecenderungannya akan semakin berat dalam perjalanan waktu ketika itu dibiarkan. Gitu ya. Next. Ini nanti bisa dilihat di internet juga, ada website-nya di 11principleconsent.org. Nah, jadi ini juga apa namanya, piramida satunya lagi yang lebih kepada bagaimana di bawah itu masih dinormalisasi, dibiarkan, lalu semakin ke atas kerugiannya juga semakin parah bagi korbannya begitu. Jadi nggak bisa ada toleransi gitu. Jadi perilaku yang di paling bawah ini yang kita bisa lihat itu sebenarnya sudah dianggap lampu merah gitu ya, tidak boleh. Karena semakin ke atas, semakin sering dilakukan, lalu dia akan ada gradual di mana dia akan semakin berani, dan pada saat tertentu dia akan melakukannya. Jadi ketika pelaku, kalau kita ngomong soal pelaku kekerasan seksual, ketika dia merasa bahwa dirinya nyaman, dirinya dibiarkan, dirinya bisa lolos, ketika itu perilaku itu akan terus berkembang sehingga akan sampai kepada tahap yang lebih parah begitu. Selanjutnya next. Nah, kalau kita ngomongin gerakan feminisme, sebenarnya gerakan feminisme itu sudah dimulai dari sekitar abad 17 begitu ya. Nah, tapi spesifik terhadap kasus rape di Amerika gitu, itu pada tahun 1866 sebenarnya adalah salah satu turning point-nya, di mana pada saat itu terjadi Memphis Riot gitu ya, dulu itu ada persoalan dengan rasisme juga gitu ya di Amerika. Jadi ada beberapa perempuan Afrika mereka yang testimoni bahwa mereka mengalami perkosaan massal gitu ya. Dan itu adalah
satu testimoni pertama terbesar gitu, di mana korban tuh speak up atau bicara begitu. Dan itu menjadi momentum perjuangan juga bagi perempuan-perempuan berkulit hitam pada saat itu. Nah, kemudian tahun 71 itu di New York Radical Feminist, satu organisasi itu mereka bikin speak out tentang rape di New York. Jadi ini tahun 71, jadi kurang lebih 50 tahun yang lalu yang memulai kick off, tadi disebutin juga sama Mbak Nisa ini, di presentasinya satu gerakan yang disebut juga Women Liberation Movement, yang fokusnya adalah bagaimana memberikan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan persoalannya yang terkait seksualitas, hak seksualitas, reproduksi, dan bahkan juga persoalan kekerasan seksual ini. Salah satunya korban-korban yang akhirnya berani bicara begitu di depan publik pada saat itu. Dan pada saat itu juga memang belum terlalu banyak support group yang terkait kekerasan seksual. Nah, tapi kemudian di tahun 70-an inilah juga muncul organisasi-organisasi yang terkait kekerasan seksual, crisis center, begitu yang mendampingi korban. Termasuk salah satu national coalition yang terbesar, National Coalition Against Sexual Assault itu tahun 78. Dan sebenarnya di saat ini kampanye itu sudah dimulai. Jadi kalau kita ngomong kampanye, kita nggak ngomongin sosial media ya kayak sekarang. Jadi kalau di gerakan perempuan atau di gerakan feminisme, kampanye itu artinya kita ngobrolin aksi massa gitu ya, jalan. Jadi dulu banyak aksi-aksi massa tuh tahun 60-an ke 70-an itu. Sudah mulai ada Women's March yang pertama tuh di Women Liberation itu sebenarnya tahun 70-an. Jadi aksi demo termasuk gerakan perempuan pada saat itu juga ikut anti perang. Jadi mereka juga ikut aksi-aksi anti perang Vietnam gitu umpamanya. Di mana di situ juga banyak abuse atau rape terhadap perempuan di Vietnam gitu oleh prajurit umpamanya gitu ya. Jadi kalau kita bilang kampanye, artinya yaitu aksi di jalan, bikin poster, bikin buku, bikin pamflet, lalu juga ya mungkin bikin theatrical gitu ya, dance atau musik, tapi bukan kayak berbentuk sosial media begitu. Next, ya, nah terus kita pindah ke Indonesia deh ya, jadi pindah ke Indonesia sekarang. Kalau kita ngomongin soal kampanye gitu di Indonesia, nah di Indonesia itu sebenarnya gerakan perempuan itu kita punya apa ya, bisa dibilang kita punya pionir lah ya, kita punya Kartini itu namanya sebagai ibu dari gerakan perempuan Indonesia sebenarnya, yang juga adalah ibu dari gerakan nasionalisme sebenarnya, karena Ibu Kartini adalah seorang perempuan Jawa yang juga harus akhirnya tunduk dan pasrah gitu terhadap apa ya, kekuasaan gitu dari budaya yang dia harus terima begitu ya sebagai seorang perempuan Jawa. Tetapi sebenarnya dia punya pemikiran yang sangat advance gitu ya untuk umurnya pada saat itu, dan bahkan juga untuk dia sebagai seorang perempuan di zaman menuju ke kemerdekaan itu ya, zaman Belanda begitu ya pada saat itu. Jadi dia ngomongin soal nasionalisme, primordialisme, bagaimana kritik dia terhadap budaya Jawa, kritik dia terhadap pernikahan. Jadi sebenarnya Ibu Kartini itu bukan hanya persoalan bajunya atau penampilannya atau bagaimana perempuan Jawa tuh harus seperti itu, terlihat seperti itu, tapi dia punya pemikiran yang tidak pernah dibayangkan oleh perempuan Jawa pada masanya. Jadi dia melampaui masanya, dia melampaui konstruksi sosial pada saat dia hidup, dan kemudian dia menginspirasi kita bahwa memang sebagai perempuan kita punya hak gitu untuk berpikir, untuk mengkritisi, untuk mengkaji gerakan sosial gitu di masyarakat kita gitu, dan itu sudah dilakukan. Dan kemudian semangat Kartini ini dibawa oleh ibu-ibu aktivis pada tahun 1928 yang kemudian membuat Kongres Perempuan pertama. Jadi itu sebenarnya Kongres Perempuan pertama gitu ya, yang juga berbarengan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Artinya bahwa gerakan perempuan Indonesia itu sudah dimulai kurang lebih sama lah dengan gerakan nasionalisme Indonesia. Jadi dia bukan artinya baru muncul sekarang gitu ya. Jadi
perlu dicatat dan juga perlu lebih banyak disosialisasikan bahwa pemikiran perempuan Indonesia itu udah cukup lama gitu. Jadi dia bukan hal yang baru dan bahwa itu tidak terlalu tercatat dengan baik. Nah, itu mungkin tugas kita yang mencatatkan dan kemudian mengkajinya begitu. Nah, dalam hal kampanye Rape Culture di Indonesia kita punya Yayasan Kalyana Mitra. Sejak 91 mereka sudah pernah buat kampanye ya. Jadi kampanye stop perkosaan gitu, kalau saya nggak salah ingat dulu. Jadi mereka mendampingi beberapa korban dan kemudian juga mengeluarkan satu buku saku tentang penanganan kasus perkosaan. Jadi ini yang pertama nih kampanye media pertama dengan buku saku penanganan kasus perkosaan dan ya dengan segala keterbatasannya kampanye ini cukup berhasil gitu ya pada waktu itu di Jakarta. Dan kemudian tahun 98 banyak aktivis seperti dari Jurnal Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, Solidaritas Perempuan, membuat gerakan mendorong pembentukan Komnas Perempuan atas kasus perkosaan yang terjadi terhadap perempuan Tionghoa di kerusuhan Mei 1998. Dan ini kampanye-kampanyenya itu banyak sekali gitu, selain kita buat aksi di jalan, pentas-pentas, pameran, poster-poster, ada juga kayak kegiatan di radio begitu dan di televisi. Nah, tapi ketika itu memang kampanye memang lebih ke offline gitu karena internet juga belum dimulai. Nah, kemudian pada tahun 2000 baru mulai ada banyak tuh hasil riset dan kajian soal perkosaan sebelum reformasi dan pasca reformasi yang muncul juga dalam konflik atau daerah operasi militer gitu di Indonesia. Ini banyak sekali laporannya bisa di research. Nah, kemudian juga soal perkosaan masa lalu mulai muncul nih. Ada testimoni, dan ada pertemuan-pertemuan terkait ini. Soal 65, kerusuhan di daerah-daerah, dan juga soal perkosaan oleh tokoh-tokoh atau aparat begitu ya. Lanjut. Nah, kita udah masuk nih ke kampanye Speak Out. Jadi Speak Out di sosial media. Sosial media itu kan kayak Facebook itu kalau nggak salah 2005 ya, 2004 atau 2005 pertama kali dipopulerkan. Tapi di Indonesia mungkin baru sekitar 2006 atau 2007 lah penggunaan Facebook itu semakin meningkat dan orang bisa berkampanye juga di situ. Dan kita dari Gerakan Perempuan juga pada akhirnya ya merasa perlu gitu memakai ini sebagai bagian dari kampanye itu. Dan ketika saya umumnya seperti saya gitu ya, ketika pertama kali saya buka Facebook ya itu dilakukan untuk melakukan kampanye gitu. Jadi bukan untuk pamerin status oh hari ini lagi jalan-jalan kemana gitu, bukan. Lebih ke campaign itu memang jadi sudah ada tujuan bahwa kita mau campaign gitu pakai ini karena ini adalah sosial media begitu. Tapi kemudian bahwa sosial media itu juga apakah dia cocok gitu dengan budaya orang Indonesia. Nah, ini kita perlu riset juga nih, mungkin teman-teman mau riset karena kalau saya pribadi ngelihat orang Indonesia itu kan guyup banget ya, suka respons cepat, suka nongkrong gitu ya. Jadi kultur yang sebenarnya face to face dan fisik gitu. Jadi dia bukan kultur menulis gitu-gitu. Dan kultur orang Indonesia memang kebanyakan begitu dia adatnya juga. Nah, ketika ada Facebook, kecepatan untuk merespon dengan kecepatan berpikir itu nggak sinkron gitu. Jadi orang respon aja tapi nggak dipikirin efeknya setelahnya gitu. Jadi sosial media itu di satu sisi sangat cepat, sangat responsif, tapi di sisi lain juga banyak sekali efek. Saya punya banyak teman yang akhirnya ribut gitu di sosial media, lalu juga ada orang yang jadi stres, depresi, dan banyak sekali kasus yang suicide gitu oleh karena sosial media. Dan itu fakta gitu, fakta dari penggunaan suatu medium baru gitu di dalam komunikasi gitu di masyarakat, dan itu perlu juga dikaji gitu. Apakah memang benar-benar dia berdampak baik atau memang banyak sekali dampak buruknya yang memang harus kita pikirin. Nah, salah satu kampanye yang waktu itu sempat rame banget itu 2011, 9 tahun yang lalu ya, soal seorang pejabat gitu nanggepin bahwa kenapa pakai rok mini, jadi makanya kamu diperkosa. Jadi victim blaming itu. Nah, itu ramai sekali dan itu sempat direspon dan sempat debat kusir. Nah, ini menarik gitu karena gini, memang kita berharap sekali bahwa masyarakat lebih banyak aware ya soal kekerasan seksual gitu. Tapi di sisi lain, kemudian kita tidak melihat dampak
dari perdebatan ini gitu. Karena kita hanya melihat bahwa oh yang penting orang tahu, tapi kita nggak lihat dampaknya. Dan dampak itu ada multi layer, dampak terhadap korbannya sendiri, dampak terhadap yang mendampinginya, dan dampak juga terhadap orang yang tidak tahu masalah gitu. Jadi dampak tuh banyak sekali gitu dari persoalan speak out soal kekerasan ini, atau mensosialisasikan kekerasan ini, karena memang benar tadi yang Mbak Nisa bilang, yang ngomong tuh siapa? Korbannya langsung, temannya korban, pendamping korban, LSM, aktivis, pengacara, atau siapa gitu. Karena beda-beda gitu, penyampaiannya akan beda-beda. Ketika korban bilang sendiri, memang lebih baik, tapi sebenarnya juga nggak semudah itu korban bicara. Aku punya teman yang dia korban merkosaan 15 tahun yang lalu, ya sampai sekarang dia nggak bisa bilang secara publik gitu. Apalagi di sosial media gitu, karena dia takut dia akan dibully, lalu kemudian disalahkan, atau lalu keluarganya jadi tahu, lalu dia kemudian jadi ketakutan. Jadi ada begitu banyak dampak yang nggak kita bisa perkirakan gitu ya, dengan kalau kita mau ngomongin satu kasus di sosial media gitu, kita nggak bisa tahu apakah bisa jadi positif ataukah bisa jadi negatif. Nah, kemudian ini yang saya sempat dampingin langsung 2013, perkosaan terhadap RW, mahasiswa UI itu ya, yang diperkosa oleh penyair terkenal. Nah, ini ramai sekali, jadi kita sempat bikin hashtag, terus ada banyak diskusi dan pertemuan bicarakan ini. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu kita mengkampanyekan ini di sosial media, terjadi banyak masalah begitu. Masalahnya multi layer juga. Korban juga merasa tidak nyaman, teman-teman korban juga akhirnya jadi tidak nyaman juga, lalu ya banyak masalah gitu, masalah dari kampanye itu yang kita tidak harapkan bahwa itu terjadi, dan juga banyak ada victim blaming juga terhadap RW. Dan terakhir 2017 tadi kampanye AKNI, itu teman-teman juga tahu ya. Dan kemudian antara 3-4 tahun terakhir ini banyak sekali korban yang speak out. Tadi contohnya sudah dibilang oleh Mbak Nisa, siapa, Ami namanya, yang di Bintaro, itu juga bagus gitu. Tapi apakah juga dia menerima ancaman atau bully dari orang lain, kita tidak tahu. Jadi ini pendampingannya gimana kalau korban menerima seperti itu? Ya, waktunya udah habis ya. Bentar lagi. Next. Aku cepet-cepet. Nah, jadi Jurnal Perempuan sempat buat ini kasus kajian feminisme itu. Jadi kalau kajian feminisme kita harus lihat dari perspektif korban ya teman-teman. Jadi rata-rata 2011 itu dia buat riset, korbannya perempuan itu di bawah umur, jadi bukan karena bajunya. Jadi ini benar-benar membuktikan bahwa ada stereotip stigma pada korban. Lalu kasus Oktober drug rape, korban diberikan obat supaya tidak sadar, membuktikan bahwa ini adalah kejahatan terencana, dipikirkan. Lalu terakhir perkosaan massal pada November itu seorang anak perempuan 15 tahun diperkosa oleh Satpol PP. Jadi dia diperkosa, lalu diperkosa lagi. Jadi berkali-kali. Ini membuktikan bahwa aparat bisa jadi pelaku. Jadi dia tidak melindungi warganya. Dan ini perlu dikaji bahwa seperti ini faktanya yang dialami oleh korban. Next. Nah, kampanye digital media menurut saya itu ada momentum, jadi ada kasus baru rame. Kebanyakan begitu kalau yang saya lihat secara pribadi. Saya coba ngeriset banyak kasus. Dan kemudian juga temporer sementara. Tidak ada timeline dalam durasi panjang gitu ya. Jadi kasus RW itu setahun, habis itu hilang. Udah nggak ada lagi sekarang. Itu namanya. Pendek aja. Lalu dampaknya seperti apa ya? Oh ya, oke, orang membicarakan. Tapi siapa pengguna sosial media? Orang kelas menengah ke atas gitu umpamanya? Atau siapa gitu? Ini kita tidak tahu bagaimana opini yang terbangun dari kampanye tersebut. Gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal kasus, spesifik kasus gitu ya. Lanjut. Semoga udah dikit lagi nih. Nah, karena itu ini usulan dari saya untuk teman-teman pertama ya, para generasi muda penerus bangsa dan negara. Belum ada nih sejarah sosial media dan dampak atau perubahan opini atau kesadaran pengguna sosial media tentang info ini. Jadi melihat sejarah penggunaannya, bagaimana
di dalam gerakan. Lalu isi pesan kampanyenya seperti apa, efektif apa enggak, bahasanya dimengerti apa enggak. Lalu apakah pesan membawa penyadaran dan perubahan pada opini pengguna terhadap kasus tersebut. Nah, ini perlu banget nih, karena memang belum ada tuh, aku udah cari. Next. Nah, kampanye anti-rape culture ya terkait digital media nih harus melihat ini, jadi melihat struktur masyarakat patriarki ini, karena ini nilai-nilai sosial budaya ini sudah ada ribuan tahun, nggak bisa dirubah. Bagaimana nih kita caranya untuk mendidik masyarakat? Jadi butuh lintas isu, lintas stakeholder, jadi pendidikannya juga masif dari level bawah, dari TK, SD sampai universitas, nggak bisa kita mengajarkan satu kali bikin seminar selesai. Lalu soal hukum dan politik juga bahwa ada aturan yang melindungi korban, punya perspektif terhadap korban, karena KUHP ini tidak lengkap, ini perlu dilengkapi, karena itu perlu ada draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang detail dan berpihak kepada korban. Nah, kemudian terakhir, media itu adalah alat kampanye. Jadi perlu diingatkan lagi bahwa digital media ini juga adalah alat kampanye yang dampaknya harus diteliti, dikaji dengan lebih jauh untuk melihat efektivitasnya. Karena kalau kita dari gerakan perempuan, buat kita yang lebih penting adalah korbannya, bukan medianya, bukan pesan kampanyenya. Bagaimana korban mendapat keadilannya. Dan ini yang harus selalu diingat dalam semua kampanye anti-rape culture. Next. Dikit lagi. Nah, pertanyaannya apakah efektif untuk perlawanan? Ini saya balikin dengan pertanyaan. Kita harus lihat sejak sosial media dibuat, sudah banyak kasus yang mendapat keadilannya apa belum? Kalau belum, lalu apakah memang berkurang secara umum sejak sosial media dari tahun 2007-2008 itu dipakai, udah berkurang nggak kasus-kasus? Atau tetap banyak? Nah, ini perlu kita pikir, kita renung-renungin aja ini, nggak usah dijawab. Lalu apakah memang masyarakat jadi lebih tahu dampak dan beban korban? Karena kan pesannya tuh kebanyakan sensasinya aja gitu, yang rame-ramenya aja. Oh, dia mau nyuri AC tapi terus dia perkosa gitu. Jadi itu yang diingat, bukan dampaknya gimana kepada si korban ini, bagaimana dia begitu kesehatan mentalnya terganggu dan sebagainya. Jadi berarti pesannya nggak nyampe gitu, ya kan? Nah, jadi efektivitasnya harus kita kaji kembali. Memang ada penyadaran publik, memang ada efektifnya. Memang bagus korban bisa bicara, tapi apakah kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu juga jadi benar? Itu perlu kita pikir. Next. Nggak mau habis kok, tinggal satu lagi kayaknya. Nah, ini rekomendasinya, tapi rekomendasi ini bisa kita diskusinya. Ada riset kajian yang mendalam, pendidikan komprehensif, dan tentu kita menuntut ya, kita sendiri bisa menuntut perubahan sosial itu melalui gerakan massa. Jadi kalian ikut organisasi, ikut dengan lembaga yang bekerja di bidang itu gitu kalau tertarik gitu. Next. Next. Nah, ini refleksi terakhir, apakah pembangunan masyarakat anti kekerasan seksual bisa hanya melalui digital media? Ini pertanyaan dari saya, karena kita sekarang sampai di masa pandemi ini, tapi sebenarnya kekerasan seksual kalau saya secara pribadi boleh bilang juga adalah pandemi ya, sejak ribuan tahun, karena terus-terus ada dan tidak ada begitu. Bagaimana kita bisa berempati dan ikut memikirkannya? Next. Ya, mungkin itu kalau mau ngobrol bisa ke Instagram juga, nanti bisa tanya-tanya dengan senang hati gitu. Saya bisa ngobrol-ngobrol juga, dan semoga presentasinya tadi cukup ini ya, bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nanti kita bisa tanya jawab berikutnya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik.